Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juan Rivaldi, NPM 1941439, dan saya berada di kelas SIA. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen, kumpulan orang, prosedur, perangkat lunak, database, dan perangkat yang terorganisir yang digunakan untuk memberikan informasi rutin kepada manajer dan pengambilan keputusan. Dan apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen juga biasa dikenal dengan sebutan manajemen information system. Merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Sementara, menurut Business Dictionary, sistem informasi manajemen adalah pendekatan yang terorganisasi untuk mempelajari kebutuhan informasi manajemen, organisasi di setiap tingkat guna pengambilan keputusan operasional, taktis, dan strategis. Cara kerja sistem informasi manajemen dimulai dari pemrosesan data, kemudian disimpan dalam database terpusat, di mana informasi dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka. Dan sistem informasi manajemen memiliki banyak manfaat, baik bagi pihak manajemen maupun untuk organisasi keseluruhan. Adapun manfaat sistem informasi manajemen seperti yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Totoh Muharam, NPM 1941440 dari kelas Sistem Informasi A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Financial Management Information System, atau yang sering disebut di Indonesia yaitu Sistem Informasi Manajemen Keuangan. Manajemen Information System adalah sebuah sistem yang mengumpulkan dan mengolah semua data keuangan menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen atau manajemen information system yang sering kita sebut dengan MIS, yang merupakan gabungan atau kumpulan dari beberapa subsistem-subsistem keuangan yang saling terkait dan terhubung dalam jaringan yang sama untuk menghasilkan informasi keuangan perusahaan. Sistem informasi keuangan sering dibutuhkan dalam menghadapi dan memecahkan masalah yang muncul dalam perusahaan, terutama masalah dalam bidang keuangan. Informasi keuangan perusahaan yang dihasilkan harus berkualitas agar informasi tersebut bisa memiliki manfaat yang maksimal yang bisa diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Berikut adalah contoh penerapan sistem informasi keuangan atau manajemen information system finansial yang berkualitas harus memenuhi unsur-unsur seperti: yang pertama, relevan. Yang berikutnya, akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, tepat waktu. Selanjutnya, lengkap. Yang selanjutnya, materialitas. Selanjutnya, mudah dipahami. Terus, bebas dari bias. Kemudian bisa dibandingkan dengan laporan sejenis. Ada formal dan substantif. Dan terakhir ada konsisten dari waktu ke waktu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Triadi Nugraha, NPM 1941420 dari kelas SIA.
saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur termasuk dalam kerangka kerja sistem informasi manajemen secara keseluruhan. Sistem informasi manajemen lebih menekankan kepada informasi-informasi yang terkait dengan proses produksi yang terjadi dalam sebuah produksi, mulai dari input bahan mentah hingga output barang jadi, dengan mempertimbangkan semua proses yang terjadi. Pengertian manufaktur adalah sebagai aktivitas merubah bahan baku menjadi sebuah produk atau barang jadi. Manufaktur adalah suatu aktivitas yang kompleks yang melibatkan bermacam-macam sumber daya, meliputi aktivitas perancangan produk, mesin dan perkakas, pembelian, pemasaran, penjualan, production control, pengiriman material, customer service, support service, dan manufacturing. Kemudian mengenai pengertian sistem informasi manufaktur, yaitu adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang berfungsi untuk menghubungkan atau mengelola data bersama sistem informasi fungsional lainnya guna mendukung manajemen perusahaan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan, meliputi input, proses, dan output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fiandar, NPM 194141. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang Marketing Management Information System. Marketing Management Information System adalah sebuah sistem yang menganalisis dan menilai informasi pemasaran yang dikumpulkan secara terus-menerus dari berbagai sumber, baik itu dari dalam organisasi ataupun di luar organisasi. Adapun output dari Marketing Management Information System, yang pertama, schedule report atau laporan yang terjadwal. Laporan ini memberikan aktivitas penjualan dan lain-lain setiap hari. Yang kedua, key indicator report. Laporan ini bertujuan untuk merangkum poin-poin penting dalam setiap kegiatan dan disajikan pada awal kegiatan. Laporan ini membantu dalam membandingkan penjualan dan perkiraan penjualan oleh perusahaan untuk periode tertentu selama waktu tertentu. Yang selanjutnya, demand report atau laporan permintaan. Laporan ini memberikan informasi permintaan pada manajer, dan laporan ini juga biasanya membantu manajer atau sistem manajemen tingkat tinggi dalam mencari tahu permintaan untuk produk atau komoditas tertentu. Yang selanjutnya, accepting report. Laporan ini secara otomatis dibuat ketika suatu situasi membutuhkan tindakan manajemen. Laporan ini membantu dalam mendapatkan gambaran tentang aktivitas penjualan produk tertentu selama waktu tertentu. Yang terakhir, drill down report, memberikan data terperinci tentang suatu situasi. Laporan ini membandingkan catatan penjualan aktual dari produk dan membantu dalam menentukan varian di dalamnya secara selama periode waktu yang tetap, yaitu selama 1 tahun. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Arif Kurniawan, NPM 1941415, kelas SIA. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai output dari manajemen information system di bidang human resource. Baik, setidaknya ada 5 output dari manajemen information system di sini. Yang pertama ada schedule report, yang kedua adalah key indicator reports,
Yang ketiga adalah demand reports. Yang keempat ada exception report. Yang kelima ada drill down reports. Kita uraikan satu-satu. Yang pertama ada schedule reports. Schedule report adalah laporan yang dibuat secara berkala atau dalam kurun waktu tertentu, seperti laporan mingguan, laporan bulanan, bahkan laporan harian. Contoh di sini adalah dalam human resource ada laporan gaji, laporan presensi, laporan cuti, dan laporan izin atau sakit. Yang kedua ada key indicator reports. Key indicator reports adalah laporan ringkasan kegiatan yang telah lalu. Seperti contohnya laporan kegiatan on the job training karyawan dalam waktu tertentu. Yang kedua, laporan jumlah modul yang diselesaikan, dan yang ketiga, jumlah jam kerja tahunan karyawan. Yang ketiga ada demand reports. Demand reports adalah informasi yang dibuat atas permintaan seseorang, atau informasi tertentu yang dibuat atas permintaan seorang. Contohnya adalah laporan indeks kinerja karyawan. Yang keempat ada exception report. Exception report adalah laporan yang dibuat ketika situasi mendadak atau perlu penanganan manajemen. Contohnya laporan pengecualian ini dapat menunjukkan di mana tingkat biaya lebih tinggi daripada anggaran atau tingkat produksi lebih rendah daripada rencana produksi. Dan yang kelima adalah drill down reports. Drill down reports ini adalah laporan yang dibuat sedetail mungkin mengenai suatu hal. Contohnya informasi mengenai kelompok kerja atau individu karyawan, termasuk informasi pribadi, jam kerja, pengecualian, dan sebagainya. Begitulah penjelasan mengenai output dari manajemen sistem informasi di bidang human resource. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Fadila Hardianto, NPM 1944443, Prodi SIA di STMIK Amik Bandung. Saya akan menjelaskan tentang accounting dalam manajemen information system. Berikut penjelasannya. Akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi, dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Dalam accounting management information system ada beberapa output atau laporan, di antaranya yang pertama, drill down report. Contohnya seperti laporan dagang yang sedetail mungkin, seperti dari analisa penjualan, penentuan harga, dan sebagainya, sampai pembuatan laporan penjualan. Yang kedua, exception report. Contohnya seperti laporan tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan, dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, demand report. Contohnya seperti laporan permintaan dan penawaran berkaitan dengan interaksi antara penjual dan pembeli. Dari interaksi tersebut menentukan tingkat harga yang berlaku dan jumlah komoditas yang diperjualbelikan. Yang keempat,
Schedule report. Contohnya seperti laporan laba rugi yang berkala seperti salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap perusahaan. Karena ini yang menjadi acuan terkait kondisi finansial yang terjadi di saat itu. Yang kelima, Key Indicator Report. Contohnya seperti laporan laba rugi sebelumnya, seperti para pembuat kebijakan akuntansi dan otoritas pajak mewajibkan perusahaan untuk mencatat biaya seperti biaya penyusutan, alokasi biaya, dan penilaian akuntansi akural lainnya pada laporan laba rugi.